Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pangestu Prasetyo, NPM 19 14 15 10 10. Sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan emisi karbon dengan karbon tersimpan di hutan rakyat Desa Buana Sakti, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Langsung saja. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang pemanasan global. Lalu ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, ada kesimpulan, dan tentu saja daftar pustaka. Yang pertama yaitu tentang bagaimana terjadinya pemanasan global. Pemanasan global pertama terjadi karena polusi udara akibat industri-industri, lalu pelepasan gas-gas ke atmosfer. Pelepasan tersebut akan menambah gas-gas rumah kaca di atmosfer, sehingga cahaya akan dipantulkan kembali ke bumi. Lalu terjadi pemanasan global. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Buana Sakti, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Untuk waktunya yaitu sejak Oktober hingga November tahun 2014. Objek penelitiannya adalah petani dan lahan hutan rakyat yang dikelola di Desa Buana Sakti. Pengambilan data dilakukan dengan mengisi kuesioner masing-masing responden. Lalu ada hasil dan pembahasan. Emisi karbon pada penggunaan LPG, bensin, dan listrik. Pada tabel 1 ditunjukkan emisi karbon pada penggunaan LPG, bensin, listrik di Desa Buana Sakti sejak November 2013 hingga Oktober 2014. Pada penggunaan LPG sebesar 0,007 ton, bensin 0,018 ton, listrik 6,13 ton, sehingga jumlah totalnya 6,16 ton. Di sini LPG digunakan yaitu berukuran 3 kg dengan pembelian rata-rata tiap antara 1 sampai 2 buah LPG setiap bulannya. Bahan bakar yang digunakan adalah bensin dengan rata-rata 0,5 sampai 1 liter per hari yang digunakan para petani untuk beraktivitas sehari-hari. Dan selanjutnya ada penggunaan listrik di Desa Buana Sakti. Di sini ditunjukkan pembangkit listrik yang berada di Provinsi Lampung, yaitu ada yang tersebar di PLTA Besai, Batu Tegi, PLTU Tarahan, PLTP Ulu Belu, PLTG Tarahan, PLTD 12 unit Tarahan Teluk Betung 3 Neneng, PLTD Sutami, PLTD Tarahan, PLTD 3 Neneng, PLTU Gunung Sugi, PLTU Pelabuhan Tarahan, dan PLTU Batu Raja. Sumbernya yaitu berasal dari tenaga air, ada yang tenaga batu bara, panas bumi, gas, solar. Asumsi yang digunakan untuk mengetahui persentase penggunaan sumber energi pembangkit listrik di Lampung yang didistribusikan untuk Desa Buana Sakti yaitu L sama dengan A per X kali 100%. Untuk kebutuhan listrik di Desa Buana Sakti yaitu sebesar 80,21%. Yang selanjutnya ada jenis-jenis tanaman yang ada di hutan rakyat Desa Buana Sakti. Untuk tanaman kehutanan itu ada akasia, jati, waru, sengon, johar, pulai, medang, walangan, dan kupu-kupu. Untuk tanaman MTPS ada karet, petai Cina, rambutan, jengkol, randu, dan jambu. Untuk tanaman pertanian ada singkong, kunyit, dan lengkuas. Dan untuk tanaman perkebunan ada kelapa, pisang, dan kakao. Karbon pada fase pohon, tiang, pancang, dan semai. Berikut beberapa jenis pohon yang berada di plot pengamatan hutan rakyat Desa Buana Sakti. Ada akasia dengan total 137, waru 43, jati 109, johar 41, mahoni 43, pulai 19 pohon, singon 61, sonogling 61, medang 23, dan petai 1. Karbon pada fase pohon, tiang, dan pancang, dan semai. Dari pohon-pohon tersebut, jumlah karbon pada tiap fasenya tentu saja berbeda. Pada fase pohon, pada akasia sebanyak 0,1323592. Untuk fase tiangnya 0,05, fase pangsangnya 0,03,
fase semai 0,0003 dengan total 0,19. Untuk pohon waru pada fase pohon sebanyak 0,0007, fase tiangnya 0,0003, fase pancang 0,0003 dengan total 0,0011 dalam satuan ton per hektar. Untuk pohon jati fase pohon 0,29, fase tiang 0,1, fase pancang 0,003 dengan total 0,39 ton per hektar. Pada pohon johar fase pohon 0,001, fase tiang 0,0003 dan fase pancang 0,00001. Mahoni pada fase pohon 0,000074, fase tiang 0,00011 dan fase pancang 0,000004. Untuk pohon pulai fase pohonnya 0,00073, fase tiangnya 0,0073 dan fase pancang 0,000074. Untuk pohon singon pada fase pohon sebanyak 0,029, fase tiangnya 0,014 dan fase pancang 0,00036. Untuk pohon sono keling fase pohonnya 0,029, fase tiang 0,073, fase pancang 0,0036. Dengan jumlah keseluruhan yaitu untuk fase pohon 0,484 ton per hektar, untuk fase tiang 0,177 ton per hektar dan fase pancang 0,081 ton per hektar. Untuk fase semai 0,00044 ton per hektar dengan total keseluruhan 0,6764706 ton per hektar. Di sini fase pohon mampu menyerap karbon lebih banyak dibandingkan dengan fase tiang, pancang, dan semai. Faktor yang mempengaruhi kemampuan pohon dalam menyerap karbon adalah yaitu umur pepohonan itu sendiri. Selanjutnya, karbon tersimpan pada plot pengamatan jenis monokultur, polikultur, dan agroforestry. Pada pola tanam monokultur ada fase ada tipe pohon yaitu 0,272 ton per hektar. Pada polikultur 0,150 ton per hektar dan agroforestry 0,257 ton per hektar. Dengan fase tumbuhan bawah, serasah, dan mikromasa. Dengan total untuk monokultur yaitu 0,2757 ton per hektar, polikultur 0,1617647 ton per hektar, dan untuk pola agroforestry 0,2647059. Pada plot pengamatan areal monokultur ditemukan 240 pohon dari 537 pohon yang berada di lokasi penelitian. Polikultur adalah menanam 2 tanaman atau lebih dalam satu areal. Di sini tanaman yang paling banyak ditemukan yaitu akasia dengan 35 pohon dari 147 pohon. Pada penggunaan pola agroforestry, tanaman kehutanan didominasi oleh akasia, jati, dan sono keling. Selanjutnya, karbon tersimpan di hutan rakyat Desa Bonasakti. Karbon tersimpan dalam lot sebanyak 0,70 ton per hektar dengan luas hutannya 135,75 hektar. Karbon tersimpan dalam hutan ton per hektarnya yaitu 95,3 ton per hektar. Karbon tersimpan yang dibuat di hutan rakyat Desa Bonasakti sebesar 0,70 ton. Jumlah tersebut dikategorikan kurang baik karena menurut Intergovernmental Panel on Climate Change pada tahun 2007, angka stok karbon yang direkomendasikan pada kategori lahan hutan atau forest land adalah sebesar 138 ton per hektar. Selanjutnya, emisi karbon. Emisi dari penelitian dilakukan emisi karbon dari penggunaan barang-barang rumah
tangga di Desa Bonasakti adalah totalnya 6,16 ton, dan perbandingan karbon yang dihasilkan dengan kemampuan hutan dalam menyerap karbon 1:15, dengan sisa karbon yang masih tersisa kemudian dimanfaatkan untuk membantu proses fotosintesis. Karbon yang mampu diserap oleh hutan di Desa Bonasakti adalah 95,3 ton. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa emisi karbon dari penggunaan LPG, bensin, dan listrik adalah 0,007 ton, 0,018 ton, dan 6,13 ton, dengan total 6,16 ton. Karbon tersimpan pada plot pengamatan adalah 0,70 ton per hektar, dan karbon tersimpan di hutan rakyat Desa Bonasakti adalah 95,3 ton. Perbandingan emisi karbon dengan kemampuan hutan dalam menyerap karbon adalah 1:15. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.